Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada media pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang memahami macam-macam dari sistem operasi. Dalam PowerPoint kali ini berisi tentang pengertian sistem operasi, tugas sistem operasi, macam-macam sistem operasi, dan juga referensi. Baik, yang pertama adalah pengertian sistem operasi. Pengertian dan fungsi dari sistem operasi. Sistem operasi adalah program perangkat lunak atau software yang diperlukan untuk mengelola dan mengoperasikan perangkat komputasi seperti komputer, smartphone, atau tablet. Dengan demikian, pengguna atau user dapat melakukan proses, yakni proses berinteraksi dengan komputer tanpa harus mengetahui bahasa komputer tersebut. Dan tanpa adanya sistem operasi ini, komputer tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah fungsi utama dari sistem operasi adalah untuk mengelola memori komputer dan proses-proses yang berjalan dalam komputer, serta semua perangkat lunak dan juga perangkat keras yang ada. Selanjutnya adalah fungsi sistem operasi secara detail. Yang pertama adalah fungsi booting. Booting adalah proses awal menyalakan sistem pada komputer. Fungsi selanjutnya adalah manajemen memori, yakni untuk mengontrol dan mengkoordinasikan aplikasi komputer dan mengalokasikan ruang penyimpanan untuk program. Dan fungsi selanjutnya adalah loading dan execution, yakni sistem operasi akan memuat dan memulai program, kemudian menjalankan program tersebut. Fungsi sistem operasi yang selanjutnya adalah keamanan data, yakni sistem operasi memiliki fitur keamanan data dan program komputer. Fungsi selanjutnya adalah manajemen disk, yakni mengelola semua drive yang terpasang dalam komputer. Drive yang terpasang dalam komputer tersebut termasuk pada hard driver disk optik, dan lain sebagainya. Fungsi ini juga dapat digunakan untuk membagi disk dan juga memformat driver dan lain sebagainya. Fungsi selanjutnya adalah manajemen proses. Sistem operasi ini dirancang untuk mengalokasikan sumber daya dan ke berbagai proses komputer. Fungsi selanjutnya adalah mengontrol perangkat, yakni sistem operasi ini memungkinkan user untuk membuka atau memblokir akses perangkat. Perangkatnya, contoh dari perangkat itu adalah DVD, atau CD, atau USB, dan berbagai perangkat transfer data lainnya. Fungsi selanjutnya dari sistem operasi adalah mengontrol pencetakan dokumen. Sistem operasi juga berfungsi untuk mengontrol printer yang terhubung ke komputer. Selanjutnya adalah menampilkan UI atau user interface. Ini berfungsi untuk memungkinkan user atau pengguna untuk memasukkan dan menerima informasi pada komputer seperti perintah diketik, kode, atau format yang lain. Selanjutnya adalah tugas dari sistem operasi. Sistem operasi bertugas untuk mengelola seluruh perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Pada suatu waktu, user menjalankan beberapa perangkat lunak sekaligus pada komputer. Dan dengan demikian, beberapa perangkat tersebut memerlukan akses dalam CPU, memori, dan juga media penyimpanan. Sistem operasi dapat mengatur proses-proses tersebut untuk memastikan setiap perangkat lunak dapat berjalan dengan normal. Yang ketiga adalah macam-macam sistem operasi. Sistem operasi perangkat komputer dan sistem operasi dalam perangkat mobile, contohnya seperti handphone, tablet, dan lain sebagainya. Sistem operasi untuk perangkat komputer yang pertama adalah Microsoft Windows.
Microsoft Windows merupakan sistem operasi Windows pada pertengahan tahun 1980-an, dan sampai saat ini sudah terdapat banyak dari versi Windows ini, terdapat versi Windows 10, versi Windows 8, versi Windows 7, dan juga versi Windows Vista. Windows juga sudah terpasang pada komputer-komputer baru sehingga membuat Windows ini menjadi salah satu sistem operasi yang populer digunakan saat ini. Dan di sini terdapat contoh dari tampilan sistem operasi Microsoft Windows. Selanjutnya adalah sistem operasi Mac OS X. Mac OS adalah sistem operasi yang dibuat oleh perusahaan dari Apple Corporation. Sistem operasi ini sudah terpasang pada semua komputer Macintosh baru. Semua versi Mac OS yang terbaru ini disebut dengan OS X, termasuk beberapa versi lainnya seperti El Capitan, Yosemite, Mavericks, Mountain Lion, dan Lion. Lalu di bawah ini ada contoh dari tampilan sistem operasi Mac OS. Baik, sistem operasi perangkat komputer yang selanjutnya adalah Linux. Linux adalah jenis sistem operasi open source yang kode programnya atau source code-nya dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapa saja yang menggunakan di seluruh dunia. Keuntungan dari Linux ini adalah gratis dan tersedia banyak varian Linux yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan user atau pengguna. Dan sistem operasi Linux ini berbeda dengan sistem operasi Windows yang bersifat proprietary, di mana source code-nya hanya bisa diubah oleh perusahaan Windows saja. Dan di sini terdapat contoh dari tampilan sistem operasi Linux. Untuk selanjutnya adalah sistem operasi untuk perangkat mobile. Sistem perangkat mobile seperti ponsel, tablet, dan pemutar MP3 berbeda dari komputer, desktop, dan juga laptop, sehingga mereka menggunakan sistem operasi yang dirancang khusus untuk perangkat mobile. Contoh dari sistem operasi pada perangkat mobile adalah Apple iOS dan Google Android. Fitur-fitur dari sistem operasi pada perangkat mobile umumnya tidak sama persis seperti sistem operasi yang dibuat untuk komputer desktop dan juga laptop, sehingga perangkat mobile tidak mampu menjalankan semua jenis perangkat lunak yang dapat dijalankan dalam komputer atau desktop. Selanjutnya, ini terdapat contoh dari tampilan sistem operasi iOS dan juga Android. Bisa dilihat gambarnya. Baik, sekian dari pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.